Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin Bapak, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Marita Dwi Aning Herman dari kelas K3J, nomor absen 16, NIT 572011337555. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai smart board, yang dimana tugas ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Romanda. Kemudian yang pertama yaitu apa itu smartboard? Smartboard atau pelabuhan pintar merupakan sebuah sistem manajemen pengelolaan pelabuhan berbasis teknologi informasi atau IT, yang dimana teknologi ini sesuai dengan teknologi yang sangat terbaru dan mengikuti perkembangan dari globalisasi. Kemudian menerapkan interkonektivitas logistik, yang dimana interkonektivitas ini terdiri dari interkonektivitas antar negara maupun antar daerah yang ada di Indonesia. Kemudian memanfaatkan energi terbarukan dan mengelola pelabuhan secara berkelanjutan. Penerapan sistem ini akan berdampak pada lalu lintas logistik yang jauh lebih efisien, murah, ramah lingkungan, dan lebih menguntungkan. Kemudian, apa sih tujuan dari smartboard atau pelabuhan pintar? Yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas logistik dan sistem di pelabuhan atau dari sistem di pelabuhan. Efisiensi dan efektivitas ini sendiri bisa didapat dari adanya teknologi yang nantinya akan membantu mengurangi seperti tenaga manusia yang nanti akan berdampak pada penghematan daya. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan bisnis terhadap guncangan ekonomi dan kekuatan yang mengganggu, yang dimana seperti pada saat ini, pada masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana ekonomi kita mengalami keterguncangan dikarenakan misalnya pada pelabuhan, di mana ada beberapa barang yang mungkin terjadi pembatalan secara mendadak, dan itu akan mengakibatkan adanya guncangan ekonomi yang tidak stabil, sehingga mengakibatkan adanya ketidakstabilan atau ketahanan pada ekonomi yang berada pada pelabuhan itu menjadi menurun. Kemudian yang keempat, memudahkan akses terupdate dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal. Untuk akses terupdate ini dapat digunakan menggunakan teknologi yang terbaru seperti aplikasi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Pada efisiensi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif ini, di mana misalnya beberapa perusahaan yang mereka sendiri-sendiri itu memiliki keinginan untuk memajukan perusahaannya dengan menggunakan teknologi yang lebih terbaru, sehingga antar bisnis atau antar bisnis pada perusahaan itu mengalami kompetisi, ya, sehingga teknologi tersebut dapat digunakan untuk setiap perusahaan yang nantinya akan meningkatkan efisiensi. Kemudian, apa itu konsep smartboard? Yang saya tampilkan saat ini, ada 3 dari konsep smartboard. Yang pertama yaitu logistik, di mana logistik ini terdiri dari informasi real time atau informasi terbaru saat ini. Kemudian keterlacakan, misalnya untuk keterlacakan barang pengiriman. Kemudian otomatisasi dan robotisasi, dalam misalnya robotisasi di dalam gudang, melakukan pemindahan, dan lain-lain. Kemudian infrastruktur, integrasi fisik dan teknologi, efisiensi dan prediktibilitas, transportasi barang yang mulus, dan pemeliharaan yang cerdas.
Kemudian yang kedua ada mobility atau perpindahan. Perpindahan ini terdiri dari kendaraan terhubung, transportasi berkelanjutan, intermodality, dan synchromodality manajemen lalu lintas yang cerdas, manajemen mobilitas, jalan dan rel infrastruktur yang terhubung, kemudian ada parkir canggih. Di mana misalnya pada parkir canggih ini nantinya mungkin misalnya pada pelabuhan akan diterapkan parkir pada kapal atau mobil yang berada di pelabuhan menggunakan sistem teknologi digital yang terbaru. Kemudian yang terakhir ada ekonomi. Ekonomi sendiri terdiri dari dampak ekonomi, daya saing, pekerjaan, rute dan koneksi, inovasi terbuka, pengurangan biaya dan pembiayaan. Untuk pengurangan biaya dan pembiayaan ini sendiri termasuk dalam efektivitas teknologi yang berada di pelabuhan, yang nantinya akan menghemat adanya biaya ataupun menghemat tenaga dari karyawan. Kemudian, logistik smart port. Yang akan saya bahas di sini adalah mengenai logistik smart port. Sistem smart port atau pelabuhan pintar dapat mempermudah aktivitas logistik. Sistem ini juga dapat mendukung peningkatan logistik performance index atau LPI dan ease of doing business Indonesia atau EODB Indonesia. Kemudian pengembangan smart port untuk menunjang kemudahan aktivitas logistik sangat diperlukan. Karena smart port akan memberikan berbagai sistem teknologi terbaru yang nantinya akan memudahkan sistem logistik pelabuhan di Indonesia. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai beberapa teknologi smart port yang nantinya akan dapat mendukung dari aktivitas logistik yang lebih terbaru. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan meningkatkan operasi dan efisiensi bisnis, yang ini dapat digunakan sebagai sistem pengambilan keputusan untuk prediksi operasi pelabuhan yang akurat. Kecerdasan buatan menggunakan big data untuk memprediksi apa yang akan terjadi di sistem rantai pasokan global di masa depan. Kecerdasan buatan dan lebih khusus pembelajaran mesin ini adalah ketika mesin diprogram atau beberapa fasilitas pelabuhan yang diprogram untuk mereplikasi dan meniru proses pengambilan keputusan dan pemantauan pada manusia atau pekerja. Kecerdasan buatan juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, mengurangi kesalahan dan kecelakaan pengemudi, dan membantu keamanan keselamatan pekerja secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada Internet of Things atau IoT. Adalah sistem atau sesuatu yang disematkan dengan berbagai jenis teknologi seperti sensor. IoT dapat misalnya mengidentifikasi secara rinci apa yang dibawa setiap kapal. IoT sendiri memungkinkan otoritas pelabuhan untuk melacak kapal yang tiba secara real time atau secara tepat waktu atau waktu yang terjadi saat ini dan melacak kargo. IoT memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan pertukaran input yang tetap. Dalam IoT sendiri ini nantinya akan dapat melacak atau memberikan beberapa informasi mengenai kargo yang akan dikirimkan ke kapal atau yang ada di kapal. Kemudian yang ketiga adalah teknologi blockchain. Teknologi blockchain untuk menyimpan data. Dengan teknologi blockchain, perusahaan logistik dapat mengikuti setiap peristiwa yang terjadi dalam rantai pasok global. Rantai pasok global input ini disimpan selamanya dan tidak dapat dihapus. Teknologi blockchain memungkinkan semua data disimpan secara online yang dapat menemukan kembali proses pengambilan keputusan sektor pengiriman. Untuk aktor akan memiliki akses ke data real-time yang tidak dapat diubah. Kemudian teknologi ini juga menyediakan sistem bebas dokumen, platform terbuka. Yang terakhir yaitu ada 4G. Maksud saya 5G. 5G sangat penting untuk smartphone atau pelabuhan pintar dalam transisi mereka ke sistem cerdas.
5G memungkinkan port menggunakan lebih banyak data dengan konsumsi daya yang lebih rendah, mentransfer data secara real-time, dan menggunakan informasi yang diterima dari sistem IoT dengan cepat dan efisien. 5G adalah jaringan dengan kecepatan transisi lebih cepat yang dapat menangani lalu lintas 1000 kali lebih banyak daripada 4G. 5G sangat penting untuk smartphone atau pelabuhan pintar dalam transisi mereka ke sistem cerdas. Selanjutnya, di pelabuhan ada banyak permukaan logam sebelum 5G, sinyal yang berbeda bisa hilang di pelabuhan atau port. Namun dengan 5G ada teknologi beamforming yang memungkinkan sinyal kabel dikirim ke arah tertentu tanpa mengganggu. Kemudian konsep dari smartphone yang akan saya terangkan yaitu yang pertama pada bagian yang pertama sisi sebelah paling kiri yang dinamakan dengan access control. Access control ini menggunakan atau zona perdagangan bebas (FTZ) adalah salah satu area yang paling aman di pelabuhan menggunakan autentifikasi dua faktor untuk kontrol akses menggunakan kombinasi kartu akses dan biometrik seperti sidik jari ataupun pengenalan wajah. Kemudian yang kedua pada bagian gambar ini yaitu sensor. Sensor daya rendah yang dihubungkan dengan jaringan L1 yang memantau kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan dan mengkomunikasikan data ke pusat. Kemudian yang ketiga pada gambar ini di mana ada pekerja yang berada pada atas ketinggian. Pada bagian ini sendiri dinamakan dengan keamanan, di mana sensor IoT dapat digunakan pada helm untuk menganalisis lingkungan dan status pekerja. Misalnya mendeteksi jika pekerja ini jatuh secara tiba-tiba dari ketinggian. Kemudian gambar selanjutnya yaitu pemeliharaan prediktif dan sensor IoT pemantauan yang ada pada gambar ini. Digunakan untuk memperpanjang siklus peralatan dan mengurangi waktu henti peralatan. Kemudian yang kelima adanya pencegahan tabrakan yang ada pada gambar di bawah ini. Algoritma dapat mendeteksi anomali ketika dua kapal berada di jalur tabrakan dan mengirimkan peringatan kepada operator. Ini juga dapat mendeteksi kapal yang tiba-tiba melambat atau mengubah arah untuk memperingatkan operator jika kapal ini terjadi adanya potensi pembajakan. Kemudian yang keenam adanya SD-WAN konektivitas atau transmisi data yang aman dan berkinerja tinggi. Kemudian di sekitar terminal dan pelabuhan dapat memberi daya pada kendaraan otomatis. Kemudian yang ketujuh yaitu adanya drone. Drone ini sendiri digunakan untuk memeriksa infrastruktur pelabuhan vital seperti derek atau crane untuk memeriksa korosi ataupun karat atau ketidakselarasan lintas. Kemudian yang ke-8 ada derek atau crane yang tidak berawak atau tidak menggunakan tenaga manusia. Dioperasikan dari jarak jauh menggunakan teknologi digital untuk penghematan tenaga kerja. Peningkatan produktivitas pelabuhan, pengurangan pemeliharaan dan waktu henti, serta peningkatan keselamatan. Pada crane ini sendiri biasanya pada yang sudah diterapkan di Indonesia sendiri menggunakan IRTG atau derek atau crane yang menggunakan energi dari baterai sehingga mengurangi aktivitas atau mengurangi adanya pekerjaan pada manusia dan meningkatkan efisiensi. Kemudian ada sensor IoT, di mana pelacakan aset dapat melacak lokasi aset, kendaraan, dan peralatan berharga di sekitar pelabuhan. Yang terakhir yaitu ada drone air, yang dapat digunakan untuk pengawasan di bawah air laut untuk memeriksa kapal atau dermaga, mencari kesalahan dan
melakukan pekerjaan yang sebelumnya membahayakan pekerjaan manusia. Jika dibayangkan, jika tidak ada drone di sini, memungkinkan adanya tenaga manusia yang nantinya akan dapat turun langsung ke dalam di bawah kapal ini sendiri, yang mungkin akan meningkatkan resiko yang lebih tinggi bagi manusia atau pekerja itu sendiri. Kemudian, contoh dari smart port yang sudah ada di Indonesia sendiri, saya akan memberikan contoh yaitu ERTG atau Electrical Rubber Tire Gantry. Di sebelah kiri sendiri ada gambar dari contoh ERTG. ERTG sendiri pada Indonesia dibuat oleh PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero, mulai mengoperasikan 2 unit Electrical Rubber Tire Gantry atau ERTG atau crane bertenaga baterai di Pelabuhan Tanah Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016, sekitar tahun 2016. ERTG sendiri memiliki baterai tersebut merupakan alat angkat dengan teknologi baterai pertama kali di Indonesia, yang mempunyai konsep ramah lingkungan dan memiliki efisiensi penggunaan BBM hingga 60% dibandingkan dengan LPG konvensional. Penghematan yang dapat dilakukan dengan menggunakan ERTG baterai adalah sekitar 1 miliar per tahun yang merupakan penghematan dari konsumsi BBM. Baterai yang digunakan merupakan teknologi Jepang yang memiliki merek Toshiba sebanyak 45 unit baterai. Selain hemat energi, ERTG baterai juga mudah untuk dikirim ke pelabuhan tujuan karena dapat dibongkar dan dimasukkan ke dalam peti kemas. Total ada 12 peti kemas dan mudah dirakit. Kemudian, mengapa smart port atau pelabuhan pintar itu penting? Persaingan antar pelabuhan semakin penting sehingga membuat praktik bisnis dan operasi lebih cerdas, berarti membuatnya lebih menarik. Pelabuhan harus memiliki pengetahuan tentang pasar, pemain, dan pemangku kepentingan di industri mereka, dan harus memiliki strategi kompetitif, atau mereka tidak akan kompetitif karena rantai pasokan internasional dan sektor maritim berubah. Di dunia maritim saat ini, kapal bertambah besar, populasi bertambah, pelabuhan penuh sesak, dan dengan ekonomi global, barang perlu bergerak lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, kapal diproyeksikan untuk berlayar secara mandiri. Kemudian sehingga menjadi pintar bukan lagi hanya sebuah pilihan bagi sebuah pelabuhan, tetapi perlu untuk tetap kompetitif di pasar pelayaran dan pada kapasitasnya. Perkembangan teknologi sangat penting untuk meningkatkan kota-kota di sekitarnya sebagai daya dukung dari pelabuhan. Industri maritim sendiri yang dulu dianggap resisten terhadap perubahan akan segera mengadopsi teknologi kekuatan besar yang merupakan jalan masa depan digital dengan menggunakan berbagai teknologi digital yang terbaru yang akan menjadikan pelabuhan menjadi lebih efisien. Kemudian pelabuhan juga bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan karyawan dan pemangku kepentingan yang terkena dampak secara khusus. Divisi utama pelabuhan harus mengawasi pencegahan tabrakan, kawasan lingkungan yang dilindungi, pencegahan pencemaran lingkungan, dan keselamatan dari para pekerja. Teknologi yang digunakan oleh smart port dapat membantu divisi utama pelabuhan untuk mencegah masalah keselamatan dengan lebih baik dan meningkatkan analisis prediktif. Kemudian bagaimana sih untuk menjadi port atau pelabuhan yang cerdas? Untuk menjadi smart port atau pelabuhan cerdas, pelabuhan harus menyesuaikan strategi menjadi digital. Smart port juga menyusun strategi untuk mengikut sertakan penduduk dan komunitas pelabuhan dalam pengambilan keputusan mereka. Misalnya, smart port atau pelabuhan pintar sering mempertimbangkan real estate atau seperti perumahan yang ditawarkan di sekitar pelabuhan mereka yang dapat dijadikan bisnis yang dapat mereka sanggup dan penampilan pelabuhan di atas manfaat ekonomi yang pada daerah pelabuhan ini sendiri dapat menerima dukungan dari masyarakat yang akan mungkin membantu dalam proses smart port atau pelabuhan cerdas tersendiri.
Maka dari itu, untuk yang terakhir yaitu seperti ini saya tambahkan seperti slogan, yaitu Smart Port, Smart Logistik, di mana ada pelabuhan pintar, maka logistik akan menjadi pintar juga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.